Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Siang ini saya akan menjelaskan tentang parafrase dari teori, konsep, dan rujukan ilmiah. Jadi keterampilan ini akan sangat saudara butuhkan di dalam menulis artikel ilmiah maupun pembuatan tesis yang saudara-saudara akan lakukan semuanya. Seberapa pentingkah, ini sepertinya pertanyaan penting yang harus saudara jawab terlebih dahulu, seberapa penting kemampuan ini, ya, kemampuan untuk melakukan parafrase teori, konsep, dan rujukan ilmiah dengan benar. Bukankah akan lebih mudah jika mengambil saja materi yang ada dari buku, artikel, ataupun dari majalah, atau dari internet, dari sumber manapun, kemudian diambil ke dalam tulisan saudara-saudara sekalian, ya memang itu langkah yang lebih mudah tetapi kurang benar ya. Sebagai ilustrasi saya ingin menunjukkan beberapa data ya tentang manfaat melakukan parafrase, kemudian kutipan dengan benar dan membuat summary dengan benar ya. Jadi diberitakan di beberapa tempat tentang kegagalan melakukan parafrase, rujukan ilmiah atau summary ataupun apa namanya quotation, direct quotation dengan benar, membuat seseorang harus menerima sanksi dan diduga melakukan plagiasi. Jadi di sini ada Menteri Pendidikan Nasional Jerman, Annette Schavan, yang pada tahun berapa ini saya lupa ya, diduga melakukan plagiasi sebagian dari tesisnya. Ya, plagiasi itu diketahui dengan mencantumkan kutipan hasil penelitian Sigmund Freud, ya, yang diklaim diambil dari sumber asli, tetapi ternyata diambil dari sumber sekunder. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang kurang benar. Jadi mengambil dari sumber sekunder tidak diparafrase dengan benar dan yang dikutip adalah yang dimasukkan referensi adalah tulisannya Sigmund Freud. Yang kedua, Presiden Hongaria Paul Smith kemudian dia sampai harus meletakkan jabatannya pada Senin 2 April 2012 setelah gelar doktornya dicabut ya. Jadi gelar doktornya itu diperoleh tahun 1992 tetapi kemudian dicabut tahun 2012 ya. Kemudian dia harus meletakkan jabatannya. Hal ini dikarenakan dia teridentifikasi menjiplak sebagian dari disertasi setebal 200 halaman. Diberitakan di Kompas ya. Kemudian ada lagi, ini beberapa data di Indonesia ditemukan, diberitakan di Republika bahwa sepanjang 2012 hingga pertengahan 2013, teridentifikasi lebih dari 100 dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar di Indonesia melakukan plagiarisme. Ya. Sehingga 2 dosen dipecat dan 4 lainnya diturunkan pangkat dan jabatannya. Kemudian diberitakan juga di Tempo tahun 2012 ya bahwa 1 dari 3 orang dosen bergelar doktor yang dikenai sanksi oleh universitas, ini universitasnya tidak saya sebutkan, itu karena akibat kasus plagiat ya. Sebenarnya mereka tidak sengaja untuk melakukan penjiplakan ya atau plagiarisme ya. Kemudian tidak ada unsur kesengajaan mencontek tanpa sumber ya, tetapi mereka teledor di dalam melakukan plagiarisme ya. Dari beberapa data di atas, dari beberapa berita itu, saudara-saudara bisa mengambil satu kesimpulan bahwa menulis ide orang lain dengan benar itu sangat penting ya. Karena kalau tidak maka saudara akan terkena sanksi plagiarisme. Dan sanksi ini tidak main-main ya. Gelar akademik saudara bisa dicabut, bahkan harus meletakkan jabatan dan lain sebagainya. Ini dipecat dari pekerjaan ya. Betapa mengenaskan ya jika kita hanya karena teledor tidak melakukan dengan benar maka
gelar akademik yang sudah diperoleh dengan susah payah itu bisa dicabut. Nah, kesimpulannya, kealpaan dan atau kesalahan merujuk kutipan dianggap sebagai plagiasi. Dan plagiasi ini para pelakunya bisa dikenai sanksi etik atau hukum. Sanksi hukumnya ya tadi itu ya, bisa gelar doktornya dicabut, kemudian dipecat dari ini, bahkan bisa dipenjara ya, sangat mengenaskan. Nah, karena itu, saudara, penulisan teori, konsep, dan rujukan ilmiah secara tepat itu harus dikuasai dengan benar, karena bisa menghindarkan kita dari kasus hukum dan atau pelanggaran etik akademik ya, terutama plagiasi. Plagiasi itu apa sih? Plagiasi berasal dari kata dasarnya adalah plagiat ya, merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi bisa sengaja memang mencontek atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Jadi bisa berupa tesis, skripsi, disertasi, artikel ilmiah, apapun itu ya, untuk tugas termasuk ya, yang diperoleh untuk mendapatkan kredit atau nilai dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi meskipun tidak sengaja, tidak bermaksud demikian, namun kalau referensinya tidak tepat, maka akan bisa dianggap sebagai plagiat. Ini Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 dan masih berlaku ya sampai sekarang. Plagiat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya dari orang lain, jadi pendapat orang lain, tulisan orang lain ya, karya orang lain ya, dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Itu disebut sebagai plagiat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70 mengatur tentang sanksi plagiarisme yang di Indonesia. Jadi di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, vokasi, dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan ciplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta. Jadi ada sanksi, pidana, dan perdatanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70. Ya. Kalau berdasarkan peraturan menteri, ya jadi undang-undang tadi diterjemahkan ke dalam peraturan menteri nomor 17 tahun 2010, maka ada beberapa sanksi ya, tergantung dari berat ringannya atau level dari plagiarisme yang dilakukan. Yang pertama adalah yang paling ringan, teguran. Ya, ditegur, kenapa kok melakukan itu gitu ya. Yang kedua adalah peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa, pembatalan nilai, kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat, pembatalan ijazah. Ya, yang ini yang terjadi pada beberapa kasus yang ada di luar negeri tadi, bahkan sampai dia lulus pun kalau dia terbukti plagiat bisa dicabut ijazahnya. Nah, ruang lingkup plagiarisme inilah yang kadang-kadang menjebak kita ya. Memang kita tidak sengaja mau meniru atau menjiplak karya orang lain, tetapi karena teledor, karena malas, karena tidak tahu, itu menyebabkan kita melakukan plagiarisme yang tidak sengaja. Nah, justru plagiarisme yang tidak sengaja inilah yang berbahaya ya, karena memang tidak sengaja ya, tapi ternyata tetap dapat sanksi, baik itu pidana maupun perdata. Ya, apa saja ruang lingkup plagiarisme yang ada diatur di dunia maupun di Indonesia?
Yang pertama adalah mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip. Ya, jadi kalau direct quotation atau kutipan langsung, maka wajib hukumnya menggunakan tanda kutip dan menyebutkan identitas sumbernya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya, yaitu kalau kurang dari 40 kata. Tapi kalau lebih dari 40 kata tanpa tanda kutip, tapi ditulis menjorok ke dalam dengan spasi yang berbeda. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kalau mengambil gagasan kemudian tidak ditulis referensinya, ini juga termasuk plagiarisme. Yang ketiga, menggunakan fakta, data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian melakukan paraphrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Intinya paraphrase meskipun itu ditulis dengan kalimat kita sendiri. Jadi parafrase, summary itu ditulis dengan kalimat kita sendiri. Kita tetap harus mencantumkan referensi. Kalau kita mengakui ide orang lain itu sebagai ide kita, karena kita yang mengubah kalimatnya, maka itu termasuk ke dalam plagiasi. Ya, jadi ingat ya. Kemudian mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang paling parah adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Ini yang paling parah ini ya, yang terakhir ini. Nah, ini saya beri contoh beberapa mungkin nanti saudara-saudara bisa mengidentifikasi. Yang paling banyak ditemukan di dalam tesis itu contohnya adalah pada saat membahas tentang teori, konsep, ya. Mahasiswa sering konsep dan definisi mayor ya. Orang menyebutkan bla 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 ya. Nah, ini tidak dilengkapi dengan jelas dia mengambil ide dari OREM ya, tetapi tidak dilengkapi dengan referensi. Dan apakah ini dia mengambil terjemahan itu langsung diambil ditulis di tesis ataupun tidak, itu tidak jelas ya. Jadi seolah-olah ditulis di dalam paraphrase. Kalau parafrase maka tulisannya memang embed atau terintegrasi dengan paragraf ya, tidak perlu tanda kutip, tidak perlu masuk ya, summary, paraphrase itu terintegrasi di dalam paragraf yang ada ide kita. Namun kalau ini adalah suatu kutipan langsung, maka tidak begini cara tulisannya. Dan ada juga tulisan yang salah ini ya, berikut ya. Semua tanda baca titik, koma, titik dua, itu setelah kata itu langsung nempel ya, tidak ada spasinya. Harusnya ini yang mahasiswa juga banyak salah tentang tanda baca. Ya, ini yang paling banyak saya temui ya. Kemudian jadi untuk seperti ini disebut sebagai plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism. Di mana penulis ya dalam hal ini mahasiswa yang sedang menyusun tesis itu menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Ya, ditulis langsung diambil gitu ya. Nah, seolah-olah karena ini sudah sesuatu yang umum dianggap biasa saja, dianggap memang kakak kelas melakukan ini semua ya, padahal salah ya. Harusnya kalau ini diambil dari terjemahan langsung, maka ditulisnya sebagai direct quotation, teknik menulisnya berbeda. Dan direct quotation dengan paraphrase, teknik referensinya juga berbeda. Kalau untuk direct quotation atau kutipan langsung mengambil utuh, maka di dalam in-text reference, referensi di dalam teks itu harus disertai dengan nomor halaman, di mana dia mengutip tulisan tersebut. Tetapi kalau paraphrase, itu tidak. Inilah yang sering salah ya, terjadi kesalahan ya, bahkan di antara beberapa pembimbing juga kadang salah ya, mungkin sudah lupa atau apa ya. Ada yang memberikan masukan kalau ada satu diberi nomor halaman, semuanya harus diberi nomor halaman ya. Tidak seperti itu sebenarnya. Di dalam aturan bahwa yang diberi nomor halaman itu adalah yang
direct quotation atau kutipan langsung. Jadi menandakan bahwa itu adalah kutipan langsung. Termasuk tabel, gambar itu kan tidak mengubah tabel atau gambar ya. Jadi harus diberikan nomor halaman. Ya. Bagaimana memperbaikinya? Nanti saudara ini kan ya. Nah, yang kedua adalah gambar. Ya, gambar yang dari teori konsep keperawatan ya, baik grand teori, middle ring teori, sampai konsep itu ya seringkali digambarkan begitu saja, ditulis, kemudian di bawahnya ini sebenarnya sudah ditulis lengkap ya. Nah, saya rasa saudara bisa menemukan apa kesalahannya berdasarkan yang pertama tadi ya. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penulis ini. Yang pertama adalah ini jelas adalah suatu kutipan langsung. Karena dia gambar dari sebuah teori atau konsep, maka dia pasti tidak menambahkan ya, kalau karena menambahkan tulisan atau tabel, variabel itu pasti harus melalui sebuah riset. Jadi dia untuk ini pasti dia mengambil utuh ya, diterjemahkan. Maka harusnya cara penulisan in-text reference, ya, jadi di gambarnya sudah benar ya, gambar 2.2, Basic Nursing System, ya, Basic Nursing System ini nama gambarnya. Nah, in-text reference-nya bukan seperti ini cara menulisnya ya, Form OREM JE 2001 Nursing Concept of Practice 6 edition St. Louis Mosby, ini ditulis lengkap banyak tapi salah ya. Jadi yang betul adalah kalau untuk in-text reference, kalau menggunakan Harvard atau APA, American Psychological Association Referencing System, maka yang ditulis adalah nama gambarnya, oke. Di dalam kurung adalah pengarang. Nah, perlu diingat bahwa untuk in-text reference, referensi yang di dalam teks atau di dalam tulisan berbeda dengan yang ada di daftar pustaka. Kalau yang in-text reference yang ditulis hanya family name atau nama belakang ya, tidak perlu ada inisial nama depan atau inisial nama tengah. Jadi yang ditulis adalah nama, kemudian tahun dan halaman. Sedangkan judul buku, kota penerbitan dan lain sebagainya itu ditulis saja di bibliografi atau di daftar pustaka. Jadi ini kesalahannya adalah itu ya. Dengan demikian, ini disebut sebagai plagiarism of source, ya. Plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source. Apa itu? Jadi itu adalah suatu bentuk plagiarisme di mana penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup. Jadi ini sebenarnya kan sudah lengkap ya kalau dilihat ya. Tapi belum cukup karena belum benar ya, yang benar yang tadi yang saya sebutkan. Nah, lanjut, ini juga banyak ya, banyak ditemukan di dalam, ini saya ambil screenshot dari tesis mahasiswa. Ya, jadi di dalam bab 2 seringkali mengutip tabel ya. Ingat kalau tabel itu karena dia untuk captionnya karena dia adalah nama dari tabel, bahkan pada saat dia ditulis di dalam paragraf, kalau merujuk kepada tabel 2.1 misalnya, ada nama tabelnya, ada nomor tabelnya, merujuk pada tabel tertentu, maka T-nya selalu besar ya, selalu huruf kapital. Itu yang banyak juga mahasiswa salah. Nah, karena ini dia mengambil sepenuhnya ya. Nah, apa pendapat saudara tentang tabel di atas ya? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Jadi, tabel ini adalah merupakan direct quotation. Jadi, saudara pasti sudah ingat ya dari yang gambar tadi sebelumnya. Ini sudah benar sumbernya. Scrooge and Hayes ada 2010, tetapi kurang adekuat. Kurangnya di mana? Karena dia adalah direct quotation, maka harus ada halamannya. Ya, ingat ya, tabel gambar itu selalu dianggap
kutipan langsung, kecuali kalau tabelnya itu saudara membuat sendiri dari tulisan, jadi dari narasi yang disampaikan oleh autor yang ada di artikelnya, kemudian saudara terjemahkan ke dalam gambar atau ke dalam tabel, di mana tabel dan gambar itu tidak ada di dalam artikel penulis, maka itu tidak termasuk direct quotation. Ya, itu bisa termasuk sebagai summary. Ya, sehingga tidak membutuhkan nomor halaman. Tetapi kalau diambil langsung dari artikelnya, dari buku, maka harus diperlakukan sebagai kutipan langsung, harus ada nomor halaman. Kita lanjut, ya. Jadi ini plagiarisme sumber, cara memperbaikinya, halamannya ditulis ya. Semudah itu sebenarnya supaya tidak dianggap sebagai plagiarisme. Tinggal menambahkan nomor halaman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teori, konsep, dan rujukan ilmiah yang akan banyak saudara pakai di dalam tesis atau disertasi untuk di bab 2 terutama ya, bab 1 juga ada di bab 2, bab 3 nanti kalau bab 3 nggak perlu referensinya ya, karena bab 3 itu sudah blend dari beberapa idenya orang lain, dan memang aturannya di dalam bab 3 itu tidak diperlukan referensi, ya jadi imajinasi dari peneliti. Namun di bab 6, saudara perlu menambahkan terkait referensi ya, menulis paraphrase, menulis rujukan ilmiah dengan benar. Nah, ada beberapa ya cara penulisan. Yang pertama adalah kutipan langsung atau direct quotation. Yang kedua dengan melakukan parafrase. Yang ketiga dengan melakukan ringkasan. Parafrase dari bahasa Inggris paraphrase atau bahasa Latin paraphrasis dan dari bahasa Yunani parafrasein berarti cara ekspresi tambahan. Maksudnya, saudara mengungkapkan ide atau gagasan orang lain menggunakan kata-kata sendiri. Ini kata kunci yang pertama ya. Mengungkapkan gagasan orang lain menggunakan kata-kata sendiri. Jadi murni susunan kalimatnya diubah ya, bukan hanya mengubah dari kalimat pasif ke kalimat aktif ya, dari diterangkan menjadi menerangkan, dari subjeknya diubah, bukan seperti itu, tetapi benar-benar menggunakan bahasa sendiri, kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud atau makna atau ide, gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jadi meskipun saudara sudah mengubah dengan kalimat sendiri, dengan kata-kata sendiri, karena itu bukan ide saudara, bukan temuan saudara, bukan teori saudara, atau apapun itu, maka saudara perlu menyebutkan sumbernya. Ya. Kapan kita tidak perlu melakukan paraphrase yang menyebutkan sumbernya? Jika kita menjelaskan general fact atau pengetahuan umum yang semua orang sudah tahu ya, bahwa misalnya matahari itu kalau setiap pagi kalau di Indonesia itu terbit dari arah timur dan tenggelam ke barat. Itu sudah general fact, jadi tidak perlu disertai sumber ya. Nah, ruang lingkup paraphrase berbeda dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu menulis seluruh ide utamanya, semua kemudian diringkas ya, menjadi sesuatu yang concise ya. Ringkas, padat, jelas itu concise bahasa Inggrisnya. Kalau Indonesia nggak punya katanya ya, kita lebih banyak kata yang harus dipakai. Singkat, padat, jelas ya. Sedangkan paraphrase itu bisa saja hanya mengambil satu bagian atau ide. Misal hanya satu kalimat atau paragraf. Ada beberapa manfaat paraphrase. Yang pertama adalah menghindari kutipan langsung yang berlebihan. Jadi tulisannya terlihat lebih rapi ya. Kalau ada banyak kutipan langsung itu terkesan ruwet ya, karena ada banyak tanda kutip, kemudian paragrafnya masuk-masuk ya, dan nggak rapi ya.
kemudian menunjukkan bahwa penulis itu memahami sumber dari argumennya. Jadi intinya, membuat suatu tulisan itu bisa dianalogikan dengan membuat suatu kue atau suatu apa ya, suatu masakan dari bahan-bahan yang lain. Nah, pada saat saudara menyajikan tulisan, maka tulisan yang baik adalah saudara menyajikan kue khas dari saudara, tulisan khas dari saudara. Ya. Jadi kalau suatu artikel itu maka mengikuti dari outline yang sudah saudara buat. Nah, tulisan orang lain itu menunjang ya, bukan tulisan orang lain menjadi kacau, mengacaukan paragraf saudara. Jadi harus mengikuti outline. Yang ketiga, menunjukkan kredibilitas kita sebagai penulis, kemudian membuat tulisan lebih concise, padat, dan menjaga koherensi. Koheren ya, ada ada sequence yang bagus, ada kalau dibaca itu enak utuh. Nah, kalau tadi saya analogikan sebagai menulis dengan sama dengan memasak, maka tulisan yang koheren itu sama dengan seorang chef yang menyajikan roti dari bahan-bahan tepung, mentega, telur, ya. Sedangkan kalau penulisnya itu kurang bagus, itu terasa masih terpisah-pisah ya, tidak koheren itu seperti rotinya itu masih ada bagian di sana tepungnya masih terasa, gulanya terasa sendiri, tidak tercampur dengan baik, menteganya terasa sendiri. Jadi rasa masing-masing bahan itu belum blend, belum menyatu, itu tidak ada koherensi dan keutuhan alur tulisannya. Ada beberapa karakteristik paraphrase yang baik. Yang pertama adalah hanya mengikuti ide dari sumber bacaan. Ya, yang kedua akurat, kemudian jadi intinya hanya idenya saja yang diambil ya, tetapi bahasanya itu tetap menggunakan bahasa penulis sendiri. Yang kedua akurat ya, tepat ya. Jadi idenya tidak ada deviasi. Yang ketiga, seluruhnya menggunakan kata-kata penulis sendiri. Dan yang terakhir, tapi juga sangat penting, kalau ini lalai bisa terkena undang-undang tadi, maka sumber rujukan ditulis dengan benar. Ini wajib. Ada beberapa strategi untuk membuat paraphrase ya. Saudara-saudara kalau punya Mendeley, maka ada baiknya membuat paraphrase itu di Mendeley. Jadi pada saat membaca artikel, jadi kalau menemukan artikel yang sesuai dengan artikel kita yang mau kita buat, maka simpanlah di dalam folder tertentu di Mendeley. Dan pada saat membaca atau memahami, maka buatlah notes ya. Saudara pasti sudah tahu ya cara membuat catatan atau note di Mendeley. Saya yakin sudah bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Mahasiswa keperawatan nggak bisa, itu nggak mungkin ya. Nah, buatlah note-nya itu di Mendeley, bukan di tempat yang lain. Ya. Kemudian buatlah catatan ya, catatannya menggunakan bahasa sendiri, jangan menggunakan bahasa artikel tersebut. Usahakan menggunakan kosakata yang berbeda dari ide pokok yang akan diparaphrase. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara perlu menulis poin penting dari tulisan dalam catatannya. Kemudian yang perlu di-highlight adalah bahwa ide penulis asli itu tidak boleh dihilangkan ya, harus tetap ada. Ini kalau dihilangkan namanya sudah bukan paraphrase ya, memang itu ide saudara. Kemudian tulis nomor halaman serta referensi lengkap untuk mempermudah referensi saat menulis. Nah, kalau pakai Mendeley ya tentu saja gampang ya. Nah, sekarang strategi paraphrase setelah tadi membaca banyak, kemudian membuat catatan yang baik. Catatannya bisa di Mendeley langsung, bisa catatan manual, bisa catatan di tempat lain, tetapi yang kalau saya lebih suka mencatatnya di Mendeley-nya. Maka yang pada saat menulis, saudara harus membayangkan bahwa saudara menulis itu audiensnya awam dengan apa yang saudara tulis.
Tulisan yang baik adalah tulisan yang bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang mudah difahami. Jadi saudara perlu membayangkan bahwa saudara sedang menjelaskan sesuatu kepada teman saudara yang tidak memahami materi tersebut. Akan lebih baik lagi dari teman saudara yang bukan orang yang seprofesi. Ya. Nah, jika ingin menjelaskan ide yang kompleks, maka untuk menghindari satu halaman itu satu kalimat, biasanya orang Indonesia cenderung menggunakan kalimat yang beranak pinak, yang bercabang-cabang, maka pisahkan kalimat atau ide yang kompleks tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, ya. Kemudian hubungkan antar bagian dan gunakan kata penghubung yang tepat tentu saja ya. Nah, kemudian pada saat menulis jangan melihat teks asli. Itu wajib. Tapi lihatlah catatan yang saudara sudah buat. Kemudian ubah ide ke dalam catatan menjadi ide yang dari catatan saudara tadi menjadi kalimat utuh. Baru kemudian referensinya ditulis. Jadi kalau untuk paraphrase, referensinya adalah family name atau nama belakang dan tahun. Ya, kalau dia di depan berarti namanya di luar, tahunnya di dalam kurung. Ini kalau untuk Harvard dan APA ya. Nah, kalau diletakkan di belakang maka nama dan tahun itu duanya di dalam kurung. Berbeda lagi kalau pakai Vancouver dan lain sebagainya. Kemudian periksa kembali tulisan asli dan pastikan bahwa idenya itu sama. Idenya itu sama, pesan yang disampaikan itu sama, akurat ya, tetapi benar-benar kalimatnya itu berbeda. Itu adalah parafrase yang baik. Ini contoh ya. Internet mampu membawa orang ke beberapa tempat menarik yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, termasuk permukaan planet lainnya. Menurut saudara, bagaimana cara melakukan paraphrase dari kalimat di atas? Ya, ini adalah contohnya ya. Perkembangan teknologi memfasilitasi wilayah yang nyaris tanpa batas kayaknya sekarang ya, terutama pada masa pandemi ini ya. Melalui internet, seseorang dapat menjelajah beberapa tempat yang asing dan mengesankan. Ini kan sangat berbeda tetapi idenya sama. Contoh yang kedua, ini adalah teks aslinya. Mahasiswa sering berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung saat membuat catatan. Sebagai akibatnya, mereka menggunakan kutipan yang berlebihan dalam tugas karya ilmiah akhir atau paper. Mungkin hanya sekitar 10% dari manuskrip akhir yang diperbolehkan muncul dalam bentuk kutipan langsung. Oleh sebab itu, yang saudara harus berusaha untuk membatasi jumlah penulisan yang sama persis dengan materi sumber saat kalian menulis buku atau catatan. Ini ditulis oleh James G. Lester, Writing Research Papers, Second Edition 2018, halaman 46-47. Ini adalah teks aslinya. Ada beberapa contoh paraphrase ya, ada yang benar, ada yang salah, silakan diperhatikan ya. Paraphrase yang nomor 1, mahasiswa sering menggunakan terlalu banyak kutipan langsung. Jadi ini lebih mirip seperti summary ya. Saat mereka menulis buku atau catatan, sebagai akibatnya ada banyak kutipan langsung dalam naskah tugas akhir mereka. Seharusnya hanya sekitar 10% dari naskah berisi kutipan langsung. Dengan demikian, sangatlah penting untuk membatasi jumlah materi yang dikopi saat membuat catatan. Nah, itu adalah merupakan contoh paraphrase yang salah. Mengapa? Karena tidak semua kalimatnya itu diubah. Ada masih banyak kalimat yang merupakan kutipan langsung. Jadi dia tidak melakukan parafrase dengan benar. Ya. Parafrase yang kedua. Mahasiswa sering mengutip berlebihan dan gagal mengubah materi.
Hal ini bersumber dari kualitas catatan yang kurang baik. Oleh karena itu, maka sangatlah penting untuk meminimalkan pencatatan materi atau kata per kata yang sama persis. Jadi ini menekankan pada pentingnya catatan pada saat membaca dalam membuat paraphrase ya. Nah, ini merupakan paraphrase yang benar ya, di mana penulis menunjukkan bahwa ide berasal dari penulisan lain. Tulisan dibuat berdasarkan argumen penulis, tidak semua detail dari tulisan asli ditulis ulang. Hanya yang berkaitan dengan ide dari penulis saja. Ingat, meskipun ini tidak semuanya diambil karena idenya orang lain, maka referensi tetap harus ditulis dan harus benar-benar kata-kata penulis sendiri. Struktur kalimat harus benar-benar berubah. Kalau enggak, itu termasuk harusnya masuk ke dalam kutipan ya. Nah, saya rasa itu yang terkait dengan paragraf parafrase tadi. Sekarang kita akan membahas tentang kutipan. Kutipan adalah menyalin ide, hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain secara persis sama dengan sumber asli, baik bahasa maupun ejaan. Bahkan jika ada tanda kutip yang, ada tanda baca yang salah, ada ejaan yang salah, tetap harus ditulis apa adanya. Ya, itu adalah kutipan. Kutipan boleh dilakukan, jadi tidak boleh dilakukan terlalu sering ya, karena bisa merusak koherensi dari suatu tulisan dari penulis. Kutipan boleh dilakukan jika bahasa yang digunakan penulis tidak bisa digantikan dengan bahasa lain. Kemudian kita ingin mengkonfirmasi kredibilitas argumen kita melalui dukungan ahli. Kemudian tulisan asli sangat berguna untuk analisis lebih lanjut, ini terutama tentang ilmu-ilmu sosial ya, misalnya etnografi atau apa itu ya, atau sejarah ya. Kemudian teknik kutipan langsung banyak dipakai saat kalau di keperawatan saat mengutip gambar, bahkan teori, konsep model dari buku atau artikel ilmiah, kemudian tabel, serta ide yang betul-betul esensial. Nah, untuk jenis kutipan langsung ada beberapa. Yang pertama adalah body note, ya. Yang kedua adalah footnote. Ini yang banyak dipakai oleh orang sosial ya, yang misalnya jurusan sejarah, jurusan agama, pada saat mengutip hadis dan lain-lain itu banyak menggunakan footnote, kemudian endnote ya, di mana pengutipan memanfaatkan kode angka sebagai footnote untuk merujuk informasi. Nah, untuk melakukan kutipan langsung itu kita mengambil saja tulisan orang tersebut, diambil kemudian ditulis ke dalam tulisan kita. Perbedaannya dengan paraphrase adalah kalau paraphrase harus diubah menjadi kalimat sendiri, kalau kutipan langsung ya diambil begitu saja. Teknik menulisnya adalah kalau kutipan itu kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris, maka dia ditulis embed atau menyatu dengan teks, dengan paragraf, dengan ide kita, diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Sedangkan kalau lebih dari 40 kata, tidak perlu tanda petik, tetapi ditulis terpisah dari paragraf. Ya, masuk menjorok ke dalam, dengan jarak tepi kiri dan kanan berbeda dengan teks yang merupakan ide atau tulisan kita. Berjarak 1 spasi, ya. Baik untuk kutipan yang lebih dari 40 kata maupun kurang dari 40 kata, keduanya ditulis referensi lengkap beserta halaman. Nah, bagaimana jika kutipan langsung itu kalimatnya itu banyak sekali dan kita tidak mau menggunakan itu? Maka ada teknik yang namanya kalimat dibuang atau dilesapkan. Ya, jika ada kalimat yang dibuang, maka diganti dengan 3 buah titik.
Sedangkan jika yang dibuang adalah satu kalimat, ya, atau lebih, maka bagian dilesapkan diganti dengan titik sepanjang satu baris. Nah, ini adalah cara melakukan kutipan langsung, ya. Jika ingin memberi penjelasan atau menggarisbawahi bagian penting, maka diberi keterangan. Keterangan tersebut berada di antara tanda kurung dan diberi garis bawah oleh pengutip. Nah, karena kutipan langsung itu meskipun penulisnya salah, kita tidak boleh mengubah, maka ditulis begitu saja, ya, meskipun ada tanda baca yang salah, ada ejaan yang salah, tetap tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh kita melakukan pembetulan, ya. Ditulis apa adanya, kemudian diberi dalam tanda kurung di belakangnya, tulis sik garis seru, tanda seru. Artinya kita paham bahwa tulisan tersebut sebenarnya ada kesalahan, ya. Nah, untuk pengutipan bahasa asing sama, ya, kita tidak boleh mengubah atau menerjemahkan sumber rujukannya lengkap plus tanda halaman dituliskan. Nah, nanti sesudah kutipan langsung maka pengertian bahasa Indonesia dituliskan dalam format uraian. Dan jangan menulis sumber rujukannya itu adalah kita sendiri atau penulis gitu ya, enggak ya. Karena kita hanya menerjemahkan, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengutip sumber sekunder? Sebenarnya kalau kita membuat artikel ilmiah, sedapat mungkin tidak mengutip dari sumber sekunder. Sumber sekunder itu misalnya saudara mengutip tulisan saya, di mana di dalam tulisan saya tersebut saya mengutip dari profesor siapa gitu ya. Jadi harusnya saudara mencari buku atau artikel yang memuat tulisan dari profesor tersebut yang saya tulis di dalam tulisan saya. Kenapa? Karena kalau itu adalah paraphrase pasti kata-katanya itu sudah diubah menjadi kata-kata saya, ya, kata-kata saya sendiri untuk menyesuaikan dengan artikel yang saya buat, ya. Maka seyogianya mencari sumber primer. Namun kalau tidak ada, terpaksa tulisannya sudah nggak ada di zaman purba gitu ya, nggak apa-apa, ditulis dari sumber sekunder, ya. Ini adalah contoh kutipan langsung kalau kurang dari 40 kata, tadi sudah saya jelaskan, ya. Cara tekniknya, ada tanda petik, kemudian, nah kalau kalau ini contoh yang kedua, ya. Meskipun ada tulisan salah, maka dibiarkan saja terus ditulis ini, ya. Sorry. Kemudian kalau lebih dari 40 kata ini masuk ke dalam, ya, satu spasi. Nah, ini kalau melesapkan tadi ya, contoh jika ada beberapa kata atau kalimat yang dilesapkan. Kemudian ini masih kalau melesapkan ya, kalimat diganti beberapa titik. Ini kalau kalimat penuh ya, contohnya. Ya, untuk kutipan langsung lebih dari 40 kata tidak cukup diawali dengan kalimat pembuka ya. Tetapi selain pembuka, kemudian kutipannya harus diikuti oleh analisis yang mendalam dari penulis terhadap kalimat yang dikutip. Nah, sedangkan kutipan tidak langsung itu adalah mengambil intisari atau ide pokok suatu tulisan, kemudian menggunakan bahasa sendiri dalam mengemukakan seolah-olah pendapatnya sendiri. Ya, itu enggak boleh ya. Kutipan tidak langsung memerlukan kecermatan tinggi, jangan sampai idenya bertentangan dengan ide yang dikutip. Ya, tetap mencantumkan referensi. Diakhiri dengan nomor kutipan. Ini contoh kutipan tidak langsung. Ini teks aslinya, ini adalah kutipan tidak langsung. Ya.
Nah, sekarang setelah paraphrase kemudian mengutip, yang ketiga adalah meringkas ya. Ini kalau idenya sangat banyak di beberapa halaman, kemudian kita meringkas menjadi beberapa kalimat atau beberapa paragraf, maka disebut sebagai meringkas. Meringkas adalah menulis ide pokok dari tulisan orang lain. Karena itu ide pokok, maka untuk membuat suatu ringkasan, kita harus memahami makna dari suatu tulisan, kemudian meringkas, dan menulis hanya elemen terpenting dari paragraf asli. Ini beberapa langkahnya. Jadi, sama seperti kalau kita membuat paraphrase, pada saat kita membaca, kita harus membuat catatan. Dan yang ditulis atau yang dicatat hanya ide pokok. Setelah itu ide pokoknya disusun kembali dengan menambahkan beberapa kalimat pendukung. Ingat ya, tadi ide pokoknya pada saat mencatat harus diubah kosakatanya, ya. Jadi menceritakan hal yang sama tetapi menggunakan kosakata yang berbeda. Kemudian gunakan kalimat tunggal bukan kalimat majemuk jika memungkinkan, buang keterangan dan kata sifat. Nah, ini harus struktur gagasan sudut pandang tulisan asli itu tidak boleh berubah, ya. Dan tidak diperkenankan memasukkan pendapat pribadi di dalam ringkasan. Nanti setelah membuat ringkasan, saudara boleh mengulas di bawahnya, ya. Mengulas dengan menggunakan pendapat saudara. Apa pendapat saudara tentang tulisan orang lain tersebut yang saudara ringkas, ya. Jika diambil dari pidato atau ceramah, orang pertama tunggal diubah menjadi orang ketiga. Sedangkan jika berupa paragraf, maka kalimat yang satu dengan lain sebaiknya memiliki hubungan atau pertalian, baik dari segi bentuk maupun isi. Setelah itu, saudara perlu membaca dan jika diperlukan merevisi ringkasan saudara. Ini contoh ya, banyak sekali ya contoh. Nah, yang untuk diringkas. Nah, di dalam Microsoft Word, tapi ini sayang sekali mungkin sudah nggak banyak yang punya ini ya, Microsoft Office 2007 itu ya. Saya sendiri juga sudah nggak punya ya, bukan. Kalau di dalam Microsoft Office 2007 itu ada tool yang namanya Auto Summary ya. Saudara dapat meng-highlight, menyusun beberapa poin penting dari dokumen ya, menganalisis dokumen, memberi skor ya, kemudian menambahkan auto summary tools ke quick access toolbar. Setelah itu membuat ringkasan. Nah, yang terpenting itu pastinya ya tetap harus dibaca ya. Ini adalah yang ada di 2007, tapi saya rasa nggak banyak orang yang punya ya. Mungkin nggak ada ya, sudah yang punya ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Tugas saudara adalah sesuai dengan artikel ilmiah atau tesis atau tugas yang lain, disertasi, maka saudara perlu membuat masing-masing satu paraphrase, satu ringkasan, satu kutipan langsung, satu kutipan tidak langsung. Jadi, saudara perlu menuliskan di dalam 1 atau maksimal 2 halaman, mencari paragraf atau tulisan yang saudara parafrase, kemudian ditulis parafrasenya di bawahnya. Demikian juga kutipan ya, kutipan ada yang kurang dari 40 kata, ada yang lebih dari 40 kata, saudara buat semua. Kemudian yang ketiga adalah membuat ringkasan, jadi artikel aslinya dituliskan, kemudian bagaimana ringkasannya, dan yang terakhir adalah, ringkasan paraphrase kutipan. Sudah ya. Kutipan tidak langsung, ya, itu. Tugas dikumpulkan di aula dalam waktu 1 minggu, diketik dengan font Times New Roman size 12 ya, di kertas A4 ya, di Microsoft Office Word ya, bukan di PDF.
Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nanti saya juga akan memberikan beberapa video terkait paraphrase, kutipan langsung, kutipan tidak langsung yang saya temukan di YouTube. Saya sharing ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.